Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tetap semangat. Para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan micro teaching, pada pertemuan ke-7 ini saya akan menyampaikan 2 poin penting sebagai dasar untuk praktek micro teaching. Yang pertama tentang keterampilan dasar mengajar. Yang kedua tentang pengantar micro teaching. Untuk materi yang pertama yaitu keterampilan dasar mengajar, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang akan kita pelajari. Adapun yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar di sini adalah keterampilan yang diperlukan guru dalam kegiatan mengajar, bersifat kompleks dan generik dan harus dimiliki oleh semua pengajar. Kompleks maksudnya bahwa ada 8 keterampilan dan keterampilan ini bersifat generik atau umum. Semuanya harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, 8 keterampilan yang dianggap paling efektif, yang minimal yang harus dikuasai yang akan saya paparkan nanti. Nah, ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tujuannya supaya nanti ketika micro teaching Anda itu menguasai ke-8 keterampilan ini. Nah, dalam penerapannya tidak satu persatu, tetapi penerapannya secara utuh dan terintegrasi. Keterampilan dasar yang ke-8 tadi, yang ada 8 tadi, antara lain, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini ada keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keempat, keterampilan menjelaskan. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan berikutnya yaitu membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan keterampilan yang terakhir, yang ke-8 adalah mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan tadi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu harus utuh dan terintegrasi. Ya, kalau bisa itu semua dilakukan supaya apa? Proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Jenis keterampilan yang pertama adalah keterampilan bertanya. Di sana disebutkan ada keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut. Seperti apa sih keterampilan bertanya dasar? Kita akan pelajari bersama. Yang pertama, pertanyaannya, kalau kita bertanya pada seorang siswa itu harus jelas dan singkat, ya, tidak usah muter-muter, ya, langsung pada permasalahan yang akan kita tanyakan. Kemudian bisa juga memberi acuan. Memberi acuan di sini maksudnya kita jelaskan dulu secara singkat di depannya, kemudian kita menanyakan sesuatu. Yang ketiga, memusatkan perhatian. Jadi supaya apa? Siswa-siswi kita ketika kita akan tanya itu dia pusat perhatiannya ke kita. Kemudian menyebarkan pertanyaan. Menyebarkan pertanyaan bukan berarti kemudian disebar seperti itu ya, tidak. Menyebarkan pertanyaan maksudnya bahwa pertanyaan itu tidak hanya untuk 1 atau 2 individu. Dan pertanyaannya tadi tidak hanya pada kasus tertentu saja. Boleh contoh-contoh dari berbagai kasus misalkan. Nah, kalau memindahkan giliran, maksudnya kalau kita bertanya tidak pada satu orang gitu ya, yang dianggap paling pinter itu tidak. Ya, pindahkan giliran dari satu siswa ke siswa yang lain. Sehingga siswa akan merasa termotivasi dan dihargai. Kemudian memberikan waktu berpikir.
Ya, jangan bertanya kemudian ayo cepat jawab, ayo cepat jawab. Tidak seperti itu. Berikan waktu berpikir kepada siswa agar dia menata apa yang akan dijawab. Tapi bukan berarti waktu berpikirnya lama gitu ya. Misalnya satu pertanyaan, ya silakan berpikir selama 10 menit. Nah, itu ya enggak pas ya. Memberikan waktu berpikir jeda sejenak supaya siswa itu bisa menata apa jawabannya. Kemudian memberikan tuntunan. Seandainya siswa itu tidak bisa menjawab, dikasih clue, ya, dikasih kunci-kunci dari jawaban tadi. Nah, ini keterampilan dasar bertanya dasar ya. Yang berikutnya adalah keterampilan bertanya lanjut. Mengubah tuntunan kognitif. Jadi misalkan yang sudah ada di pikiran siswa adalah bahwa A ya A gitu ya. Padahal sekarang sudah berkembang. Contoh misalkan yang namanya pembelajaran adalah tatap muka. Nah, sekarang kan sudah berbeda. Pembelajaran melalui dunia maya. Dengan online, dengan daring, mengubah tuntutan kognitif bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka luring, tetapi sekarang sudah bisa dengan daring. Kemudian mengatur urutan pertanyaan, maksudnya bahwa pertanyaan itu mulai dari yang mudah ke yang susah. Kemudian menggunakan pertanyaan pelacak, contoh misalkan, ya, misalkan sekarang sedang ada pandemi ya, kegiatan manajemen di rumah sakit mesti akan berbeda dengan kegiatan ketika tidak ada pandemi. Nah, bagaimana proses untuk manajemen rumah sakit pada saat ini? Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita buat contoh dulu kemudian baru bertanya. Kemudian meningkatkan interaksi jawaban lain dari pertanyaan yang sama. Jadi kita akan tadi dengan memindahkan giliran, kita akan meningkatkan interaksi. Jadi satu siswa menjawab X, satu siswa lagi menjawab X1, X2 dan seterusnya dari pertanyaan yang sama. Itulah pertanyaan keterampilan bertanya lanjut. Ada beberapa yang perlu dihindari ketika Anda menerapkan keterampilan bertanya ini. Yang pertama, mengulang pertanyaan sendiri. Jadi selalu diulang-ulang. Ya. Apa yang dimaksud manajemen? Sebentar lagi. Apa yang dimaksud manajemen? Tidak seperti itu. Ya. Kemudian mengulang jawaban siswa. Ya. Itu perlu dihindari. Kalau menekankan atau mereview ya, jawaban siswa boleh, tapi mengulang jawaban siswa itu mohon untuk bisa dihindari. Kemudian menjawab pertanyaan sendiri. Nah, ini yang sering dilakukan ini. Jadi Anda misalkan sebagai guru bertanya, kemudian karena tidak ada yang respon malah dijawab sendiri. Nah, itu perlu dihindari. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Nah, contoh misalkan, apa yang dimaksud dengan manajemen? Oh, semua kan tahu tentang manajemen, ya. Jadi kita akan bisa menunjuk seseorang, ya. Atau mengajukan pertanyaan ganda, maksudnya sama tapi pertanyaannya dua. Ya. Dan yang terakhir yang perlu dihindari, menunjuk dulu siswa sebelum bertanya. Jadi ini sangat harus dihindari. Misalkan kita mau bertanya tentang apa itu fungsi manajemen, ya. Tapi sebelumnya Anda langsung tunjuk. Silakan Mas Agus. Nanti yang jawab ya, apa fungsi manajemen? Kalau terjadi seperti itu, siswa lain tidak akan berpikir, lah yang ditunjuk sudah Mas Agus, saya tidak perlu untuk menyiapkan jawaban. Nah, itu perlu dihindari. Yang betul, Anda tanya dulu, apa fungsi manajemen, semua berpikir, baru kita tunjuk.
Begitu ya, untuk beberapa kebiasaan yang perlu dihindari ketika kita melaksanakan keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Keterampilan yang kedua adalah memberi penguatan. Nah, keterampilan ini memang disinyalir guru di Indonesia itu sangat pelit memberikan penguatan. Ya, memberikan reward. Padahal reward itu tidak harus berupa barang. Reward berupa kata-kata, berupa kalimat juga bisa. Nah, kalau bisa Anda besok menjadi guru atau Anda besok ketika praktek, jangan segan-segan untuk memberikan reward atau penguatan. Nah, penguatan merupakan respon positif atas kinerja siswa yang baik. Nah, setiap orang, setiap siswa itu perlu ada penguatan untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Syaratnya hangat dan antusias. Ya. Contoh misalkan kalau Anda ingin memberikan kata-kata bagus jawabanmu, jangan sampai bagus. Ya, tidak itu. Hangat dan antusias. Bagus, jawabanmu sangat tepat. Nah, itu kan akan berbeda ya intonasinya. Kemudian bermakna. Bermakna maksudnya sesuai perilaku yang diberi penguatan. Dan itu akan terpatri dalam pikiran dari siswa. Respon positif. Ya, respon positif. Jadi jangan sampai Anda mengatakan saudara malas, siswa nakal. Ya, respon positifnya gimana? Kalau seperti itu kan negatif. Respon positifnya seperti apa? Anda kurang rajin. Ya, meskipun sama saja artinya dengan malas. Tapi kalau kurang rajin, ada kata-kata rajin itu kan positif. Ya. Anda terlalu kreatif. Ya. Padahal dalam maknanya di sana adalah nakal misalkan. Responnya positif. Kemudian segera dan jelas sasarannya. Siapa yang perlu diberi penguatan, Anda mendekati kalau bisa dan jelas responnya dan segera pada saat itu. Jangan sampai dia sudah menjawab, kemudian kita menjelaskan materi lagi, tiba-tiba, oh iya ya, maaf ya, tadi saya belum memberikan penguatan. Tidak seperti itu. Kalau dia menjawab betul misalkan, luar biasa, jawabanmu sangat tepat. Kemudian bervariasilah. Kadang dengan menggunakan kata, kadang menggunakan kalimat, kadang dengan menggunakan simbol, ya, jempol. Nah, ini simbol. Luar biasa, seperti itu. Nah, dalam penguatan ini ada beberapa jenis. Yang pertama kata, misalkan bagus, oke, excellent, ya, atau frasa. Ya, frasa, pekerjaan bagus atau kalimat. Ya, yang kamu kerjakan itu benar dan sangat luar biasa. Bentuknya kalimat. Itu yang verbal. Yang non verbal gerakan mendekati. Ya, mendekati. Jadi mendekati siswa yang tadi istilahnya mengungkapkan pendapat. Nah, tapi hati-hati loh ya ini bagi mahasiswa kalau pas magang 3 nanti cowok hati-hati kalau mendekati ke cewek. Yang cewek juga hati-hati mendekati yang cowok. Ya kalau bisa ya sesuai dengan gender aja gitu ya. Kalaupun mendekati yang cowok ke cewek tidak terlalu dekat banget ya masih ada jarak begitu. Kemudian mimik. Wajah kita, kalau kita memberi penguatan mestinya tadi kan antusias, ya.
Jangan kemudian memberi penguatan. Nah, jangan. Ya, luar biasa. Mimik kita betul-betul untuk mengatakan bahwa itu luar biasa. Kemudian sentuhan. Nah ini, sentuhan. Boleh tuh Bu untuk penguatan sentuhan. Boleh, tapi jangan sebagai modus. Ya, yang cowok kemudian menyentuh siswi-siswi yang cewek. Tidak. Ya, sesuai gender aja lah. Bagus misalkan ditepuk, bagus jawabanmu ya. Atau memberikan token atau hadiah kecil. Ya, boleh permen, boleh aqua, boleh apapun ya. Anggap saja itu sedekah kita pada mereka. Nah, dengan penguatan yang seperti itu, insya Allah mereka akan termotivasi untuk dalam proses pembelajaran kita. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Nah, perubahan dalam proses pembelajaran tujuannya supaya tidak bosan, meningkatkan motivasi sehingga proses belajar mengajar lebih berkualitas. Ini ada 3 poin variasi gaya mengajar. Misalkan suara, ya. Suara kalau bisa jangan monoton. Ya, kadang-kadang perlu perhatian. Atau coba dengarkan dulu. Nah, Ibu akan menjelaskan. Nah, boleh memusatkan perhatian, boleh kesenyapan. Kesenyapan maksudnya terus, ayo kita senyap dulu beberapa 10 menit atau 15 menit, tidak. Suatu saat siswa-siswi kita itu ramai. Ya, Anda boleh di depan kemudian diem. Atau kalau daring Anda diem dulu. Nah, nanti kan itu kesenyapan kemudian nanti supaya memusatkan perhatian kepada Anda lagi. Kemudian kontak pandang. Kontak pandang di sini kalau pembelajaran bersifat luring, yang menjawab kita hargai. Ya. Jangan yang menjawab di sebelah kiri, Anda mukanya di sebelah kanan. Ya, jangan seperti itu. Variasi gerakan badan. Ya, mungkin dengan tangan. Ya, oke. Dengan apalah ya yang bisa. Kemudian mengubah posisi. Mengubah posisi kalau luring Anda bisa ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Tetapi jangan kayak setrikaan. Karena kalau dengan kayak setrika nanti menjadi agak repot ya, agak repot. Nah, itu. Kemudian variasi media dan bahan, ada visual, audio, dan taktil. Buku ada taktil, kalau visual dan audio saya tidak akan menjelaskan. Kalau di ilmu kedokteran itu kan ada yang namanya pantom, ya. Itu kan perlu untuk diraba ya, seperti itu. Kemudian variasi pola interaksi, ada klasikal, kelompok, perorangan, diskusi, dan demonstrasi. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini merupakan keterampilan yang cukup familiar kalau kita itu di proses pembelajaran, karena menyajikan informasi, kemudian membantu siswa memahami tentang materi yang kita berikan dan mendapat balikan. Kemudian komponennya ada 2, merencanakan dan menyajikan. Jadi kita siapkan materinya dalam menyajikan jelas ya bahasanya, ucapannya, kemudian contoh, kemudian pemberian tekanan dan balikan kepada siswa. Kemudian prinsip penggunaannya mulai dari awal, tengah, akhir, relevansi pada tujuan, materinya bermakna dan sesuai kemampuan atau latar belakangnya. Yang berikutnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pelajaran itu dalam proses ya, tidak hanya di depan Assalamualaikum, diakhiri besok
Kegiatan selesai, waalaikumsalam. Jadi membuka itu menciptakan siap mental, menutup itu mengakhiri kegiatan inti. Jadi membuka dan menutup itu bisa dalam satu pertemuan itu bisa 2-3 kali. Contoh misalkan, hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi. Yang pertama adalah definisi komunikasi. Itu membuka. Kemudian Anda jelaskan definisi menurut A, B, C, dan seterusnya. Jadi disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses bla bla bla. Itu menutup. Kita akan berlanjut ke komponen komunikasi. Itu membuka. Ya, kemudian kita diskusi komponen komunikasi dapat disimpulkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu menutup. Buka lagi prinsip komunikasi. Jadi dalam satu pertemuan mungkin ada 2 atau 3 atau lebih dari keterampilan membuka dan menutup. Nah, ini ada beberapa komponennya. Memotivasi, menjelaskan batas tugas, hubungan materi, tingkat pemahaman, kemudian membuka itu untuk menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan dan kaitan, menutup itu meninjau kembali, mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut. Kemudian keterampilan berikutnya adalah membimbing diskusi kelompok kecil. Ya, seperti biasanya pesertanya jelas sedikit, tujuannya ada, interaksi tatap muka, arena berbagi informasi. Nah, ini contohnya seperti ini. Di dalamnya jelas ada masalah, kemudian kita berdiskusi seperti biasanya. Keterampilan mengelola kelas ini yang menjadi tuntutan, ya, sehingga kelas kita menjadi kelas yang optimal. Tujuannya supaya siswa itu bisa bertanggung jawab, menyadari kebutuhan dan memberikan respon terhadap perilaku siswa. Komponennya bisa Anda baca nanti. Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar dari sikap tanggap sampai penguatan, pengendalian kondisi belajar mulai dari modifikasi tingkah laku dan menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Keterampilan mengelola kelas ini ada prinsip dan ada beberapa hal yang perlu dihindari. Jelas, hangat dan antusias, menantang mahasiswa berpikir, variasi, keluasan, positif, dan disiplin. Yang perlu dihindari campur tangan berlebihan. Sudah biar kelas itu sesuai dengan apa adanya mereka. Nah, kalau memang mungkin ada penyimpangan, ya, ada hal-hal yang bertele-tele, baru kita masuk untuk membenahi. Nah, kelompok keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ada beberapa pendekatan secara pribadi dan secara organisasi. Nah, ini secara pribadi ada hangat, peka, respon positif, kemudian pengorganisasian kelompoknya dibuat yang tepat, ya, jangan yang pinter-pinter semua, yang kurang misalkan jadikan satu, tidak seperti itu. Nah, komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan itu membimbing dan memudahkan belajar, yang poin ketiga. Jadi ada penguatan, ada supervisi, baik di awal, lanjut maupun pemaduan. Kemudian ada perencanaan dan pelaksanaan KBM, mulai dari tujuan sampai menilai kemajuan siswa. Nah, ini prinsip penggunaannya. Ya, variasi, pilih topik yang sesuai, akhiri dengan rangkuman, kenali siswa secara individu, dan beri kesempatan siswa bekerja secara bebas. Oke, itu untuk keterampilan dasar mengajar 8 yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda kuasai. Saya akan berlanjut ke micro teaching. Apa sih sebenarnya micro teaching itu? Micro teaching adalah praktek mengajar dengan struktur yang berbeda
seperti biasanya. Karena namanya mikro, berarti jumlah mahasiswanya, waktu yang digunakan, tujuan instruksional, cakupan materi, dan jenis keterampilan mengajarnya mesti tidak banyak. Contohnya seperti ini. Jumlah mahasiswa 5-8 orang. Nanti kita akan bagi karena Anda besok akan praktek micro teaching, kita akan bagi masing-masing 4 atau 5 orang. Waktunya 25 menit kita mengajar, tujuannya adalah 1 atau 2 saja. Materinya terbatas dan keterampilan mengajarnya saya berharap terintegrasi ya, tidak hanya 1 atau 2. Nanti terintegrasi. Nah, kemarin Anda sudah diminta untuk membuat RPP Mikro. Kemudian untuk setelah UTS Anda diminta membuat media PowerPoint untuk presentasi 15 menit. Ya, jadi Anda mengajar 15 menit masing-masing. Nanti ada pendahuluan 2 menit, ada inti 10 menit dan penutup 3 menit. Nah, ini akan kita praktekkan, nanti kita akan bagi masing-masing kelompok sehingga semua harus praktek ya. Dan karena ini pembelajaran daring, maka prakteknya juga dengan daring. Ya. Oke, ini RPP-nya dan nanti kita akan buat kelompok-kelompok supaya nanti Anda bisa istilahnya dalam satu kelompok untuk bisa mempraktekkan. Nah, nanti ada beberapa alternatif, ini sedang digodok. Mudah-mudahan nanti semuanya itu bisa praktek mikro di pembelajaran. Kita bisa pakai Spada, BBB, atau kita bisa pakai Google Meet. Dalam satu pertemuan mungkin 2 atau 3 mahasiswa yang praktek mikro melalui online. Karena memang kan magang 3-nya juga online. Ya, mulai dari pendahuluan ada persepsi mungkin game-game kecil ya, pakai Kahoot, pakai Mentimeter atau pakai apa. Kemudian intinya, kemudian yang ketiga evaluasinya nanti akan kita bicarakan. Ya, yang jelas dalam RPP Mikro kemarin yang Anda buat di pendahuluan Anda harus ada persepsi. Boleh menanyakan materi yang kemarin, boleh ada game, tapi waktunya sangat sempit 2 menit. Jadi tolong Anda perhatikan cari game-game atau penayangan video atau gambar yang bisa ada di PowerPoint. Kemudian inti itu menjelaskan materi Anda itu apa. Dan yang terakhir penutup, jangan lupa penutup itu ada 3 poin. Kesimpulan, evaluasi, dan tindak lanjut. Menyimpulkan materi yang Anda jelaskan, kemudian evaluasi, evaluasinya boleh secara lisan, boleh tertulis atau boleh tugas, dan tindak lanjut adalah materi yang akan datang itu apa. Nah, jadi mudah-mudahan materi yang saya berikan pada saat ini bisa Anda cerna, dan kalaupun memang masih agak bingung, kita bisa diskusikan di forum. Ya, saya kira itu saja kepada mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat, dan saya berharap meskipun dalam kondisi pandemi, meskipun dalam kondisi perkuliahan online, tapi kita tetap bersemangat, kita tetap tertantang supaya kita bisa menjadi seorang guru yang profesional. Terima kasih, sekian saja penjelasan dari saya untuk materi keterampilan dasar mengajar dan pengantar micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.